Di negara komunis Vietnam saat ini, Kinoi dan Queenie belajar agama Islam lewat lagu di TikTok, lewat diskusi dan PK dengan orang Islam di Indonesia. Ada yang bermula dari belajar berhijab terlebih dahulu demi mendapatkan follower dan berhasil. Akhirnya, Kinoi berhasil menghafalkan lagu religi Islam seperti ini. Di sana, di sana, las baik Allahumma rabbana, las baik Allah karikana kana bayyidina hamda wa nimata. Berkat belajar Islam seperti ini, follower dari Indonesia meningkat. Kinoi kini populer di Indonesia, namun akhirnya tersalib oleh Queenie dari segi penghargaan dari TikTok. Tapi kini Kinoi mulai melesat berkat dukungan Haris Kui. Orang Islam di Indonesia yang ditemui Xinoi di TikTok sangat beragam dan lebih banyak orang Islam yang tidak berhijab. Maka Kinoi juga sering buka dan tutup hijab. Itulah keuntungan belajar Islam di TikTok. Belajar dari meniru perilaku dan akhirnya menaikkan follower TikTok dan populer di Indonesia dan Malaysia. Beda dengan belajar Islam bagi masyarakat miskin pedesaan di Indonesia pada dekade tahun 1983 di Subang. Tahun 2024 belajar Islam di TikTok bisa dapat follower dan penghargaan seperti Queenie dari Vietnam, sedangkan belajar Islam di Indonesia tahun 1982 saat itu ada yang bisa dapat jodoh santri. Ada yang bisa dapat kontrakan gratis dan bisa dapat uang dari berceramah untuk biaya hidup selama hidup di perantauan. Ikuti dulu kisahnya sebagai berikut. Yang ada di samping Masjid Agung. Apa itu kisahnya? Oke, kita mulai. Dulu itu yang namanya guru sekolah dasar atau SD itu cukup pendidikannya itu dari SPG. Apa itu SPG? SPG itu adalah sekolah pendidikan guru. Kalau untuk guru olahraga ada SGO namanya. Apa itu SGO? Sekolah Guru Olahraga. Nah, di SPG Subang ini para pelajarnya itu banyak yang orang-orang desa, orang-orang kampung daripada ngontrak, ya lebih baik mereka itu pesantren. Inilah lokasi pesantrennya. Ini kan Masjid Agung Al-Musabakoh. Nah, di sampingnya itu ini adalah pesantren. Pesantren-pesantren ini di belakang gedung dakwah itu dipenuhi oleh anak-anak SPG Subang. Kenapa anak-anak SPG Subang kok betah pesantren gitu loh ceritanya? Ya daripada ngontrak ya lebih baik pesantren. Di samping ada ilmu tambahan, di samping ilmu dari SPG itu tentang keguruan, ada ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Dan bisa untuk life skill, bisa mimpin tahlilan, bisa ngajar ngaji, bisa mensuburkan masjid di desa-desa. Kalau sudah lulus dari SPG, mereka itu bisa jadi guru ngaji dan bisa buka pesantren juga. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran. Kita lihat sekarang menuju ke lokasi tempat. Sekarang udah nggak ada pesantrennya di sini, udah gedung dakwah. Kalau dulu di belakang sini, kalau nggak salah kita tanya kepada bapak ini, ya, mudah-mudahan dia tahu. Permisi Pak, kalau dulu di sini ada pesantren, sekarang masih ada pesantrennya nggak? Ini Pak, Udah nggak ada. udah nggak aktif lagi, udah pada keluar. Dulu pesantrennya di mana? Perasaan di bawah. Oh di bawah situ ya? Itu di bawah situ. Di bawah situ. Udah nggak ada sekarang Mah ya? Terima kasih.
Sekarang pesantrennya udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya berada di Masjid Agung Al-Musabakoh. Dulu di belakang sini itu adalah pesantren. Ada kisah yang paling menarik di pesantren itu, karena kalau orang SPG itu kan, yang masuk SPG itu hanya orang-orang miskin yang ada di pegunungan. Kalau orang-orang kaya mah maunya SMA, STM. Kalau SPG itu orang itu inginnya langsung kerja, langsung ngajar gitu. Makanya banyak orang-orang desa itu ngumpul di sana nih, di pesantren di sini. Yang paling menariknya apa? Ada, nggak apa-apa Pak, ini semua sengaja saya ngambil gambar ini. Sengaja gitu. Bapak tuh dari, sekarang tinggal di mana Pak? Di sini di bawah. Oh di bekas pesantren? Oh gitu. Tiba-tiba ada pedagang yang berjualan di sekitar Masjid Agung Subang dan ikut berdialog dengan Admia tentang pesantren di lokasi ini. Min membahas kisah lucu santren di lokasi ini. Kisahnya Dilanjutkan ya, sebagai hadirin berikut. sekalian. Yang paling menariknya itu Pak, saya dulu paling menarik di sini itu, orang itu kan suka ngeliwat. Begitu makan, semuanya udah pada makan nih. Setelah makan semuanya selesai, si air itu pada cuci kobokan pakai gelas, dicuci, dibuang di situ kan. Nah, tiba-tiba semuanya udah makan nih, udah makan. Cucilah di situ, ambil gelas, dicuci, begitu ke tempat sayur. Sayurnya udah nggak ada sayur, tinggal airnya doang. Tiba-tiba ada temen yang dari SPG itu, satu orang, nggak tahu dia datang, wush masih ada nasi, kayak gitu kan. Akhirnya, wah sayurnya masih ada, gitu kan. Akhirnya dia makan tuh dengan kobokan tadi, akhirnya pakai kobokan tuh gitu, wah kurang garam, dia bilang gitu. Dia, ya gimana nggak kurang garam? Orang bekas kobokan. Bayangkan Pak, 15 orang cuci tangan dimasukin ke dalam bekas sayur. Begitu dia datang, itu Bapak, saya itu ngintip. Aduh, mau ngomong gimana, orang dia udah makan. Ish, enaknya. Lapar Pak, yang namanya orang habis kegiatan ekstrakurikuler, di sini makan. Itu satu kobokan habis. Hadirin sekalian, ini pengalaman di pesantren, dan mudah-mudahan beliau sekarang menjadi orang sukses. Kayaknya sih karena kakak kelas sudah pensiun kayaknya dia. Aduh lupa namanya. Tapi ada cerita yang kedua Pak, namanya tuh ketua OSIS SPG Subang, namanya Uus Yusuf. Karena saya sering cerita tentang pesantren di situ tuh banyak siswa SPG yang pesantren di sini, dia penasaran, datang ke sini. Sore-sore lagi sepi, keliling-keliling, dianggap maling sama santri-santri di sini tuh, wow dikepung, ditangkap ini maling gitu. Akhirnya dibilang, enggak, saya punya teman, namanya Dedi, katanya saya kan namanya Dedi. Saya punya teman, padahal saya nggak pesantren di sini Saya kesini juga suka nemuin orang-orang yang pesantren. Enggak ada nama itu di sini, nggak ada pesantren, nggak ada pesantren di sini gitu kan. Akhirnya dicek lah ke SPG, bener nggak ada nama Uus Yusuf. Wah itu ketua OSIS itu. Ditangkap sama santri di sini, dianggapnya maling. Kisah nomor 2 itu. Tapi tetap yang paling menarik mah yaitu yang makan dari kobokan. 15 orang nyuci tangan di tempat sayur. Bayangkan, kan saking banyak-banyaknya yang nyuci tangan, begitu dicicipin kan, wah kurang garam katanya. Sayurnya kurang garam, akhirnya digaramin lagi. Tapi diubah-ubah begitu nggak ada isinya. Tapi kayaknya dia orang sukses, dan dia itu sering dakwah. Walaupun dia itu di SPG, kalau ada undangan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, suka ngundang dia. Padahal masih sekolah Pak, masih sekolah SPG, tapi sering keliling-keliling buat menerima undangan. Ya itulah yang makan sayur bekas kobokan itu. Tapi udah makan, hari kemudian dikasih tahu nggak ya? Enggak ada yang berani ngomong. Sampai sekarang dia nggak tahu. Mudah-mudahan dia nonton konten ini yang pernah pesantren di sini. Ingat sayur kangkung. Sayurnya sayur kangkung, kalau diubah-ubah ini nggak ada kangkungnya. Udah habis.
Itu hadirin sekalian pengalaman di pesantren. Tapi insya Allah itu bekas kobokan itu jadi obat, menjadi orang sukses itu karena kobokan itu. Demikian ya cerita humor lah. Tapi ini pengalaman nyata ya. Daripada ngontrak mahal, di kontrakan di Soklat itu mahal sekali itu. Orang-orang yang pesantren di sini mah enak, nggak ngontrak. Hanya ya itu syaratnya harus pinter ngaji gitu. Begitulah keuntungan orang desa yang miskin, pesantren sambil bersekolah di ibu kota Kabupaten Subang ini bisa menginap di pesantren, bisa dapat uang dari ceramah agama, bisa makan bersama nasi lewat di asrama itu tempo dulu di lokasi ini. Tahun 2024 dewasa ini belajar agama Islam lewat TikTok. Keuntungannya bisa kenal Hariskui sebagai berikut. Di samping bisa kenal lelaki soleh seperti Hariskui atau Sanut, bisa menaikkan follower TikTok, dan bisa dapat jodoh lelaki atau wanita solehah yang paham agama Islam. Belajar ta'aruf mencari imam keluarga, diantaranya sebagai berikut. Kinoy sehat? Sehat lo, alhamdulillah baik lo. Kinoy go Indonesia kapan? No go Indonesia. Why? No mandi. 2 bulan. No kita bohong. Kita no go Indonesia. Wah Kinoy. Go Indonesia penyu and No benyum mah go Indonesia oke. Go Indonesia oke. Kita no go Indonesia. why Kinoy? Kalau Bapak Haddad go Vietnam, Kinoy want? Oke. Oh, Bapak Haddad. Aku sudah tahu. Kinoy, Pudidi go Vietnam, oke? Waktu Abu Didi. Oh, up to Pudidi. Atau Kinoy go Indonesia, ketemu Pudidi. Why? I don't want. You don't want? Kalau ada paus, nanti aku teleportasi ke rumah EN yang di Indonesia. Jadi aku suruh EN ngomong sama Kinoy. Kinoy, kamu lagi kerja? Kaya? Ya, you working? Ya, booking. Booking ke go school. Working apa? Go school. Aku go school. Oh, go school, jadi guru, teacher. Teacher. Really? Ah, Oh, Kinoy teacher apa? teacher. Teacher shoot? Begitulah ta'aruf dan perjodohan Kinoy dengan Pudidi yang diupayakan oleh Hariskui. Karena Haris sudah ta'aruf dengan Kueni. Inilah perkenalan gaya pacaran remaja Islam yang ditularkan ke Kinoy yang non-muslim. Begitu juga dengan Kueni yang belum bersahabat. Bạn lo lắng cho bạn gái của bạn. Kamu mengkhawatirkan pacarmu. Pacar siapa Kinoy? Ya Allah, Sarno. Gì? Tại sao à? Sao tiếng ghét ở đây nha. Tôi không biết tiếng Việt. Không biết thì thôi. Tôi không muốn. Tampak di gambar ini, ada Kueni yang berhijab dan buka hijab sedang menunjukkan penghargaan dari TikTok. Hadiah diperoleh berkat dukungan follower dari Indonesia yang mayoritas Muslim. Kinoy juga buka hijab di konten ini, karena mereka belum Muslim. Jadi menjadi guru, katanya menjadi guru lagi, begitu. Ada kemungkinan pembicaraan itu disimak oleh Kueni. Dan kini Kueni juga sekolah lagi, tampak tuh di layar. Walaupun banyak yang berkomentar, Kueni gendut sekali sekarang karena pipinya tembem-tembem, katanya begitu. Tetapi yang dibicarakan di sini, Kueni sedang bersekolah. Bersekolah apa? Katanya sekolah tentang kepandaian putri untuk mempersiapkan diri sebagai istri yang baik. Mungkin sekolah keputrian kali ya. Jangan-jangan persaingan antara Kueni dan Kinoy itu masih terus berjalan ya. Buktinya kemarin-kemarin tidak pernah
Queenie itu berbicara tentang sekolah, kok tiba-tiba sekarang dia mempertunjukkan adegan persiapan masuk kelas karena gurunya belum datang. Katanya suasananya hujan di luar. Untungnya Queenie datang ke sekolah itu ketika pas gerimis. Begitu sekarang sudah sampai di sekolah, hujannya besar sehingga gurunya belum datang. Itulah salah satu contohnya. Kemudian ditanyalah sama netizen, tunjukkan dong teman-temannya. Akhirnya dia tunjukkan juga nanti kameranya, nanti kita lihat ya kameranya diputar, seragamnya kok putih ya gitu, tetapi di bajunya ada tulisan Chris gitu. Setelah dibuka di internet itu apa Chris ya? Ada tulisan Chris, jadi mungkin di sekolah Kristen dia sekolah. Oke, kita dengarkan. Oh, happy birthday Anton, happy birthday Anton, happy birthday, happy birthday, happy birthday Anton. Begitulah gaya bercinta generasi Z dari kaum muslim Indonesia dengan wanita non-muslim dari Vietnam. Dia walau bertemu tidak bersentuhan, tidak mengumbar janji, dialog etika, belajar doa, belajar lagu religi, dan sebagainya. Bersama kekasih, TikTok jadi penghubung cinta takkan sirna. Meski sinyal tak bagus, kita tetap bahagia. Queenie dan Harry Sky, jarak takkan mampu memisahkan. Teman-teman di dunia bar ikut meramaikan TikTok Dance Challenge hingga larut malam. Teman-teman di dunia maya ikut meramaikan TikTok Dance Challenge hingga larut malam. Kita berdua tak apa, beginilah kehidupan di era digital. Cinta cara-cara pun lengkap, walau jauh di hati. Dekat di layar ponselku, bersama Queenie dan Harry. Di malam yang mingguan, bersama kekasih, TikTok jadi penghubung cinta takkan sirna. Meski sinyal tak bagus, kita tetap bahagia. Queenie dan Harry Sky, jarak takkan mampu memisahkan. Teman-teman di dunia bar ikut meramaikan TikTok Dance Challenge hingga larut malam. Teman-teman di dunia maya ikut meramaikan TikTok Dance Challenge hingga larut malam. Kita berdua tak apa, beginilah kehidupan di era digital. Cinta cara-cara pun lengkap, walau jauh di hati. Dekat di layar ponselku, bersama Queenie dan Harry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya berada di Masjid Agung Al-Musabakoh. Dulu di belakang sini itu adalah pesantren. Ada kisah yang paling menarik di pesantren itu.
Karena kalau orang SPG itu kan yang masuk SPG itu hanya orang-orang miskin yang ada di pegunungan. Kalau orang-orang kaya mah maunya SMA, STM. Kalau SPG itu orang itu inginnya langsung kerja, langsung ngajar gitu. Makanya banyak orang-orang desa itu ngumpul di sana nih, di pesantren di sini. Yang paling menariknya apa? Ada, nggak apa-apa Pak, ini semua sengaja saya ngambil gambar ini. Sengaja gitu. Bapak tuh dari, sekarang tinggal di mana Pak? Di sini di bawah. Oh di bekas pesantren? Ya. Oh gitu. Dilanjutkan ya.